Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir, memfollow akun Instagram dari Mauro Zylstra. Pertanda apa ini? Selalu menarik mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan, karena memang kita semua adalah fans tim nasional Indonesia garis keras yang selalu mendukung tim nasional Indonesia dan setia untuk terus mengikuti apapun yang dilakukan tim nasional Indonesia. Bahkan belum lama ini banyak sekali video beredar berkaitan dengan fans tim nasional Indonesia, supporter tim nasional Indonesia di dalam mendukung tim nasional Indonesia dengan segala macam koreografinya, seolah-olah ingin menunjukkan kepada publik Bahrain bahwa negeri ini adalah negeri gila bola. Dan ya memang itu harus dan wajar dilakukan netizen Indonesia, karena memang ada sesuatu yang lucu menurut saya ketika tim nasional Bahrain mengajukan pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Bahrain ditempatkan di tempat netral. Saya pikir ini lelucon dan tidak beralasan ya. Meskipun ya kalau kita lihat di dunia maya tim nasional Bahrain diteror habis-habisan, akan tetapi itu kan di dunia maya. Jadi dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh Menpora Pak Dito Aryo ya, yang mengatakan bahwa negara Indonesia akan menyurati FIFA dan menjamin siapapun tamu yang akan bertandang ke Indonesia dengan segala macam keamanan dan kenyamanannya. Dan saya pikir juga negara-negara lain ketika datang di Indonesia juga fine-fine aja ya. Kalau kita lihat bagaimana Australia, terus kemudian Irak, Vietnam, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu adalah lelucon dan tidak masuk akal ya. Dan semoga saja jika nanti ada tindak lanjut, PSSI akan bersikap tegas menolak dengan segala macam analisis data yang sudah dikumpulkan dan jaminan dari pemerintah Indonesia untuk tetap menyelenggarakan pertandingan Indonesia Bahrain di GBK. Oke, lupakan berkaitan dengan Bahrain sejenak. Kita akan memasuki hal yang menarik. Mauro Zylstra di follow Pak Erick Thohir. Ya kalau kita lihat histori sebelumnya, memang step by step yang dilakukan Pak Erick Thohir selalu begitu. Memfollow akun Instagramnya, terus kemudian menunggu momentum yang tepat, dan kemudian mengundang ke Jakarta, makan malam bersalaman, dan kemudian deal. Ya, itu yang terjadi dengan Miss Silgers, Kevin Dix, Eliano Rendes, Tom Haye, dan beberapa pemain keturunan yang lainnya. Apakah ini nanti juga akan membentuk pola yang sama? Jika iya, maka ini adalah kabar gembira buat kita semuanya fans tim nasional Indonesia, karena memang kita tahu tim nasional Indonesia senior utamanya menginginkan adanya darah baru untuk lini depan tim nasional Indonesia. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Mauro Zylstra? Ya kalau kita lihat dari histori, Mauro Zylstra ini kan pemain yang masih muda, pemain berusia 19 tahun, kelahiran 2004, jadi memang pemain ini masih sangat muda. Terus kemudian di klubnya Volendam FC 3 kali bertanding, 2 kali gol, 1 assist. Saya pikir ini track record yang cukup bagus. Terus kemudian di klub sebelumnya Nijmegen juga sempat membukukan 18 gol dan beberapa assist. Saya pikir insting kaki dari pemain yang satu ini adalah mencetak gol ya. Dan semoga saja insting itu akan tetap berbicara dan membuat karirnya melambung ke depan. Hanya saja kalau kita bicara pengalaman, ini akan menjadi salah satu kelemahan yang harus diperbaiki tentunya oleh Sintayong dan pelatih khusus striker tentu saja, karena memang Mauro Zylstra ini ya berbicara pengalaman dunia internasional, pertandingan match internasional masih sangat kurang karena memang usianya masih belia. Jadi ya semoga saja jika memang menjadi bergabung dengan tim nasional Indonesia ini akan menjadi
amunisi tambahan, darah baru bagi tim nasional Indonesia dan tim nasional dan Sintayong tentu saja. Kemudian dari sisi tinggi badan luar biasa, ini pemain sangat jangkung, finishing touch-nya juga sangat bagus, insting mencetak golnya oke, skillnya lumayan oke juga. Semoga saja ini pertanda baik. Tidak hanya satu arah, artinya tidak hanya Erick Thohir memfollow Mauro Gistra saja, akan tetapi sebenarnya sebelumnya juga Mauro Gistra sudah menyatakan terang-terangan untuk minatnya membela tim nasional Indonesia, dan itu diungkapkan di beberapa podcast, dan podcast terakhir di Football Premier mengatakan bahwa yes, semua berkas sudah saya masukkan ya ke PSSI, saya tinggal nunggu saja informasi selanjutnya untuk dipanggil ke Jakarta, ke Indonesia, salaman dengan Pak Erick. Semoga saja ini akan menjadi pertanda baik, energi baru bagi tim nasional Indonesia jelang pertandingan antara Indonesia melawan Jepang dan Indonesia melawan Arab Saudi bulan November nanti. Ya, semoga saja ini menjadi hot issue yang menarik ya. Satu pemain juga diisukan, Jairo. Jairo ini juga diisukan, akan tetapi memang Pak Erick Thohir belum memberikan kode apapun, meskipun di satu sisi Jairo juga sudah memberikan kode dengan mengibarkan bendera merah putih di akun Instagramnya, seolah-olah memberikan kode keras bagi tim nasional Indonesia. Jika kamu membutuhkan pemain seperti Jairo, maka panggillah Jairo. Ya, semoga saja tim nasional Indonesia akan terus berbenah dengan segala macam dinamikanya, dan yang pasti dengan adanya Mauro Gistra, saya yakin tim nasional Indonesia akan jauh lebih baik ya, meskipun harus menjadi catatan, jadi ekspektasi kita juga jangan berlebihan terhadap pemain yang satu ini. Pemain ini masih sangat muda, bertanding di kelas round 3 kualifikasi Piala Dunia Asia. Saya pikir ini panggung besar, semoga saja tidak demam panggung dan tetap memberikan penampilan terbaiknya untuk tim nasional Indonesia jika dalam waktu dekat memang Mauro Gistra salaman dengan Pak Erick Thohir. Ya, kita akan lihat update-nya berkaitan dengan pemain keturunan dan proses naturalisasi pemain tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.